tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau menyatakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cerikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
yakin Tuhan Kau penuhi setiap kami tempat ini Bapa. Sebentar Tuhan kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan ini berasal dari hati kami yang paling dalam. Kehausan kami akan cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami buka ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji nama Tuhan sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sebentar Bapak Ibu Saudara. Kita mau pastikan dulu karena saya juga kalau geografinya jelek sekali Saudara ya. Kalau timur, selatan, utara? Timur sana. Oh timur sana. Berarti timur, selatan. Oh barat, maaf loh, saya bener tau. Barat. Utara, selatan. Timur, barat, utara, selatan. Oke, nanti biar gak bingung ya. Ayo ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Awas. Di timur, di barat, utara,
Tuhan kita. Biarlah setiap kita mempunyai api kemuliaan buat Tuhan, amin. Pada sore hari ini baru hari kedua loh Bapak Ibu Saudara. Masih ada 8 hari lagi. Mari kita jaga api kita untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Melayani, mengiring Tuhan. Api kemuliaannya. Buat Tuhan kita, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Kami tahu bahwa ada satu penghibur yang Tuhan siapkan untuk setiap kami. Satu penolong yang ada terus bersama-sama dengan kami, Roh Kudus yang membimbing kami, membukakan setiap kebenaran-kebenaran akan kehidupan kami, akan kehendak Tuhan yang terjadi untuk hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir
Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan menerima berkat firman Tuhan. Turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Gembala. Turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut. Sekali lagi kita mau katakan karena Roh Allah. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ketika Roh Kudus turut bekerja dalam hati kami yakin dan percaya bahwa kami dapat menyelami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Bekerjalah Roh Kudus dalam hati kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan yang akan disampaikan pada sore malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, selimuti kami dengan Roh Kudus-Mu, selimuti kami dengan kasih-Mu. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim pujian dan penyembahan yang sudah melayani pada sore hari ini. Shalom, puji Tuhan. Kita masuk pada hari yang kedua ya Bapak Ibu Saudara, di mana
Ini masih anget-angetnya ini ya. Ini masih awal-awal kita menikmati hadirat Tuhan. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara dalam setiap KKR boleh memiliki kerinduan, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang akan memenuhi kehidupan kita, yang akan memulihkan hati kita. Amin. Sore hari ini tema yang diberikan adalah memahami Roh Kudus versus roh dunia. Kita sudah sering dengar tentang Roh Kudus dan roh dunia. Kita mau buka di ayat nats kita pada sore hari ini di 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. Kita buka sama-sama di 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. Saya bacakan, mari kita semua menyimak. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16 ini adalah bagian dari perikop di mana kalau kita lihat di atasnya itu perikopnya tentang hikmat yang benar. Di sini sebenarnya ada pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat-jemaat di Korintus tentang hikmat yang benar. Karena tanpa kita sadari, kita mulai memandang sebuah hikmat itu berbeda dengan apa yang Kristus mau dalam kehidupan kita. Nah, hikmat yang benar yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini adalah hikmat yang benar, bukan lahir dari hikmat manusia, tetapi dari Allah. Jadi Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa hikmat yang benar itu hikmat yang lahir dari Allah, bukan hikmat yang lahir dari cara pikir manusia. Nah, di sini hikmat Allah kita mau lihat di 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8. Nah, di situ disampaikan bahwa hikmat Allah itu tidak berbicara tentang apa, tetapi hikmat Allah itu berbicara tentang siapa. Ini kalau Bapak Ibu ingat-ingat, kita sudah belajar tentang ini di bulan-bulan di ibadah raya yang lalu-lalu. Kita sudah belajar bahwa hikmat yang benar, hikmat Allah itu adalah tidak berbicara tentang apa, tetapi berbicara tentang siapa. Di 1 Korintus 2 ayat yang ke-11 yang kemarin sudah Pak Heri sampaikan dan sudah Pak Heri singgung, di situ Rasul Paulus menyatakan bahwa hikmat Allah itu hanya dimengerti oleh Roh Allah yang kita biasa sebut sebagai Roh Kudus. Karena yang paling memahami Allah adalah Roh Allah. Sama seperti halnya diri kita, yang paling mengerti diri kita adalah ya diri kita sendiri. Begitu juga dengan Allah. Yang paling mengerti Allah adalah Roh Allah, yang biasa kita sebut sebagai Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita ketika kita menyatakan diri kita untuk percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus itu diberikan dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita saat ini memampukan kita untuk apa saja. Kita mau belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini. Yang pertama,
Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yang ada dalam hidup kita, memampukan kita untuk memahami hikmat Allah. Kita mau baca di 1 Korintus 2 ayat 12, tapi yang terjemahan sederhana Indonesia 3. Sekarang kita tidak menerima roh yang berasal dari dunia ini, tetapi roh Allah. Maka dengan bantuan rohnya, kita dimampukan untuk mengerti hal-hal yang Allah berikan kepada kita karena kebaikan hatinya. Bapak, Ibu, Saudara, Roh Kudus memampukan kita mengerti hikmat Allah. Tadi kalau kita bahas di sebelumnya, hikmat Allah itu berbicara tentang siapa, bukan apa. Nah, yang ngasih tahu itu adalah Roh Kudus. Karena kalau roh dunia pasti tidak akan bisa menerima itu. Karena yang dunia tahu bahwa hikmat itu ya kata-kata motivasi, kata-kata yang membangkitkan semangat dari orang-orang yang dipandang berhikmat, dipandang pintar, tapi bukan orang pintar. Kalau orang pintar kemarin kan dukun ya. Kalau ini orang-orang yang dipandang pintar atau orang yang dihormati. Nah, dunia mengenal hikmat itu sebagai hal-hal yang seperti itu. Karena dunia tidak dapat memahami karunia Allah, tidak dapat memahami pikiran Allah, karena ya rohnya roh dunia, bukan Roh Kudus. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita itu memampukan kita memahami hikmat Allah. Hikmat Allah yaitu tentang Kristus Yesus. Tidak hanya berbicara tentang kehidupan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada, dari Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Tidak hanya itu, tetapi bahkan Roh Kudus memampukan kita memahami ini semua itu sebenarnya karya Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, dan itu kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk memahaminya sampai pada kita mengerti sekali bahwa Kristus hadir untuk kita, yaitu untuk menyelamatkan kehidupan kita. Ini semua inisiatif Roh Kudus, itu inisiatif Allah, ini semua itu Roh Kudus yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa memahami bahwa hikmat Allah itu adalah mengenai Yesus Kristus. Di sini banyak sekali Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau kita mau lihat di sosial media, kita akan melihat banyak sekali kata-kata kata-kata hikmat yang membuat kita itu, kalau saya renungkan, itu membuat kita itu jadi semakin jauh dari Tuhan. Bukan berarti mungkin bukan dinilai salah, tetapi menurut saya kata-kata hikmat yang hari-hari ini muncul lewat sosial media kita, itu membuat kita itu tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan diri kita sendiri. Contohnya Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu itu saya sedang merenungkan, kok rasanya dalam hati saya itu tidak ada damai sejahtera gitu. Kok rasanya itu kayak saya itu kayak krisis kepercayaan diri gitu. Nah, saya melihat, ya biasa kan ya, kita sering scroll sosial media, kita melihat kutipan-kutipan, kita melihat kata-kata, kita mendengarkan kata-kata bijak di situ yang kelihatannya baik. Tapi sebenarnya kok saya pikir-pikir, itu membuat kita tidak fokus kepada Tuhan, tetapi fokus kepada diri kita sendiri. Nah, hikmat Allah itu fokusnya itu kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Jadi ketika Roh Kudus memberikan pemahaman kepada kita, kita bisa melihat bahwa terkadang apa yang dunia sodorkan itu adalah kesia-siaan belaka. Tidak hanya kita memahami tentang karya keselamatan, tetapi memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, memahami
rancangan Tuhan yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus itu memampukan kita untuk memandang apa yang Tuhan berikan kepada kita, Allah lakukan dalam kehidupan kita adalah hal yang baik. Nah, di sini peran Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah memampukan kita memahami hikmat Allah yang tersembunyi. Namun roh dunia tidak dapat memahami karunia Allah karena mereka memahami dengan cara pikir mereka sendiri. Jadi kalau dipikir-pikir, dunia tidak akan bisa memahami hikmat Allah karena kok bisa seperti itu. Hikmat itu ya harusnya ya kata-kata yang membuat meningkatkan semangat, membuat kita jauh lebih termotivasi. Tetapi padahal hikmat Allah yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Dunia nggak bisa, dunia tidak bisa mengerti hal itu dan mungkin tidak bisa menerima hal itu. Itulah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, yaitu membuat kita memahami hikmat Allah. Lalu yang kedua, Roh Kudus menjelaskan kepada kita hikmat Allah, menjelaskan hikmat Allah. Di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Daniel pada hari kenaikan Kristus, bahwa setiap kita dikaruniai Roh Allah dan di situ tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Tidak perlu dengan kata-kata yang megah, tapi dengan apa adanya diri kita, Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, menyampaikan, membuat kita bisa menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan Injil, kabar sukacita kepada banyak orang, membuat kita bisa memberikan kesaksian bagi banyak orang. Kita mau lihat di 1 Korintus 2 ayat yang ke-13, masih sama di terjemahan Sederhana Indonesia. Di bagian yang dengan demikian kata-kata hikmat dari Roh Kudus dipakai untuk menjelaskan hal-hal yang rohani. Bapak Ibu Saudara, para rasul pada waktu itu menerima ajaran-ajaran itu lewat Roh Kudus. Roh Kudus memberikan hikmat untuk mereka mengerti tentang ajaran-ajaran pada waktu itu. Dan Roh Kudus juga memampukan para rasul untuk menyampaikan ajaran itu kepada murid-muridnya. Dan hal itu juga sama diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus memampukan kita untuk menjelaskan, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang ingin kita datangi untuk kita ceritakan tentang Injil Kristus, supaya kita bisa dimampukan untuk ngomong gitu loh, dimampukan untuk menjelaskan berita hikmat Allah ini, menjelaskan Kristus dan mengenai Kristus ini. Namun roh dunia tidak dapat menerimanya karena dunia menganggap hikmat Allah sebagai suatu kebodohan. Itu di ayat yang ke-14. Kenapa kok roh dunia tidak dapat menerimanya dan menganggapnya sebagai sebuah kebodohan? Karena kalau dunia memandang, kenapa kok orang Kristen percaya kepada Kristus yang seperti itu, kepada Tuhan yang pada akhirnya mati, gitu. Yang kepada Tuhan yang matinya itu pada waktu itu, kalau mati di kayu salib itu adalah sebuah kematian atau hukuman yang sangat sadis, hina, yang sangat hina gitu. Nah, orang-orang dunia tidak akan bisa menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena melihat itu. Karena itu sebuah kebodohan. Orang Kristen itu bodoh kalau percaya sama Kristus yang matinya di kayu salib, yang matinya secara hina, yang matinya dengan kondisi yang seperti itu. Kenapa kok kita harus percaya kepada Kristus yang seperti itu? Itu yang dunia pikirkan. Makanya dunia tidak bisa menerima hikmat Allah karena menganggap itu adalah sebuah kebodohan. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Kristus itu menganggap kita, kok kowe gelemen toh gitu. Kok kowe gelemen toh percaya sama Kristus, sama Tuhan. Atau bahkan mungkin menganggap kita orang-orang yang
di luar nalar gitu lah. Karena kita tahu bahwa iman itu adalah di luar logika kita ya Bapak Ibu. Kita percaya kepada Kristus, kita mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah di luar logika kita. Karena kita cuma percaya aja sama Tuhan, mengakui Dia Tuhan dan Juru Selamat. Di sini Roh Kudus menjelaskan hikmat Allah, memampukan kita untuk kita bersaksi, memampukan kita untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berita keselamatan, berita sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak perlu menjadi pintar untuk bisa menyampaikan, tetapi kita hanya perlu Roh Kudus untuk memperlengkapi kita supaya kita bisa menjelaskan. Kita tidak perlu, bukan berarti tidak perlu sekolah ya Bapak Ibu Saudara. Sekolah juga perlu, sekolah mungkin bagi orang-orang yang terpanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, sekolah itu perlu, karena untuk memperlengkapi kita, untuk kita bisa mengerti firman Tuhan. Tetapi di luar itu Roh Kudus yang memampukan kita untuk memahami dan kita bisa ngomong, bisa menjelaskan hikmat Allah ini bagi orang-orang lain. Cepat banget ya. Nanti biar Pak Daniel yang menyampaikan selanjutnya. Yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita untuk melahirkan manusia rohani. Hal-hal rohani sudah dilakukan dalam kehidupan kita lewat Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita memahami, memampukan kita untuk bisa menjelaskan. Nah, yang lahir dari apa yang sudah Roh Kudus lakukan yaitu adalah manusia rohani. Karena Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Karena namanya juga Roh Kudus, rohnya Allah, rohnya Tuhan. Jadi yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang bersifat rohani, bukan hal-hal yang bersifat duniawi. Sehingga bagaimana sih, kadang-kadang pertanyaannya bagaimana cara membedakan ini Roh Kudus atau hatiku sendiri, perasaanku sendiri gitu. Caranya ya tanya sama Roh Kudus, apakah ini yang Roh Kudus mau dalam kehidupan saya menjadi manusia yang rohani, hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang fokus kepada Tuhan, itu pasti lahir dari Roh Kudus, bukan dari roh dunia. Nah, nanti besok ini akan dibahas sama Pak Daniel, manusia rohani dan manusia duniawi. Kita baca di 1 Korintus 2 ayat yang ke-15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Manusia rohani melakukan segala sesuatu dengan hikmat Allah, dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan itu pasti ditimbang, dinilai, itu pasti diperhitungkan. Roh Kudus memampukan kita untuk menimbang apakah apa yang kita lakukan ini adalah hal-hal yang Roh Kudus mau, Tuhan mau, atau hal-hal yang kita mau. Karakter yang terbentuk dari tuntunan Roh Kudus adalah manusia rohani. Ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita menjadi manusia yang rohani, manusia yang bergerak dengan hal-hal yang bersifat rohani. Sedangkan roh dunia akan melahirkan manusia duniawi. Manusia duniawi nanti akan disampaikan oleh Pak Daniel. Kok cepat sekali ya? Nah, 3 hal ini yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita memampukan kita untuk memahami hikmat Allah yang tersembunyi dan memampukan kita menjelaskan apa yang menjadi hikmat Allah dan membuat kita menjadi manusia rohani. Nah, apa yang harus kita lakukan nih sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, mari kita mohon kepada Roh Kudus untuk terus tinggal di dalam hati kita. Kita mau minta sama Tuhan, kita mau minta sama Roh Kudus, tuh Roh Kudus tinggal terus dalam hati kau. Lalu yang kedua, mari kita merendahkan diri untuk dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita meminta kepada Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita, tetapi kita tidak
merelakan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa yang Roh Kudus kerjakan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Karena kita minta tapi kita tidak mau menundukkan diri kepada Roh Kudus. Jadi semua yang Roh Kudus lakukan akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mari kita memelihara Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan cuma minta, jangan cuma mau tuntun aku, lingkupi aku Roh Kudus, tetapi kita tidak memelihara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita melakukan hal-hal yang seenak hati yang mendukakan hatinya Roh Kudus. Itu adalah hal-hal yang tidak memelihara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat-ingat waktu masih kecil, guru-guru sekolah minggu itu pasti caranya itu pakai gelas yang diisi banyak hal gitu. Lah Roh Kudusnya tinggal di mana gitu. Kalau tidak dipelihara, karena hati kita penuh dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak baik, dengan membawa hidup kita sembarangan atau sembrono, berarti kita tidak memelihara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus pribadi yang tertib, pribadi yang menurut atau seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau hidup kita sembarangan, sembrono, maka Roh Kudus pun juga tidak terpelihara dalam hidup kita. Ketika kita sudah memohon kepada Roh Kudus untuk tinggal, maka kita harus memeliharanya, membuat Roh Kudus nyaman dalam hidup kita, sehingga kita hidup selalu dalam tuntunan Roh Kudus. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya Roh Kudus yang menuntun hidup kita untuk kita hidup dalam hikmat yang benar, tidak hanya memahami dan menceritakan, tetapi membentuk manusia rohani dalam karakter hidup kita. Sedangkan roh dunia membawa kita semakin jauh dari kebenaran Allah. Mari kita mau jaga Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat peran Roh Kudus begitu luar biasa dalam kehidupan kita, tidak hanya menjadi penghibur dan penolong dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita, penghibur bagi kita, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita melakukan banyak hal. Memahami firman Tuhan, menyampaikan kesaksian, dan memampukan kita hidup dalam perkenanan Allah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Karena hanya Roh Kudus yang mampu menuntun kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena hanya Roh Kudus saja yang memahami apa yang Tuhan mau. Kalau kita memahami dengan diri kita sendiri, maka nggak akan sampai pada diri kita. Apa yang Tuhan mau tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita memahaminya dengan cara pikir manusia. Manusia mempunyai keterbatasan. Manusia itu ketika dia tidak disertai oleh Roh Kudus, maka manusia itu adalah manusia dunia. Manusia dunia itu manusia yang istilahnya hatinya jahat, yang hatinya sudah rusak. Maka ketika kita memahami kehendak Allah dengan cara pikir kita sendiri, itu tidak akan sampai dalam diri kita. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk memahami rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan sore hari ini boleh memberkati kita. Saya mau berikan kepada Pak Daniel untuk menambahinya. Ya, sore hari ini temanya adalah Roh Kudus atau roh dunia, pilihan di tangan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mau cerita panjang lebar begitu ya, saya mau baca beberapa hal ini Bapak Ibu, manfaat mengkonsumsi durian bagi kesehatan. Yang pertama, kalau makan durian itu maka solusi agar kita tidak mudah capek.
Ya, jadi buat yang suka makan durian itu ternyata tubuhnya nggak suka capek Pak Andreas. Ya, kemudian durian itu penangkal depresi secara alami. Nah, yang mungkin sering stres, mungkin banyakin makan durian Pak. Tuh. Ada di sini yang mungkin sudah masuk level depresi, angkat tangan. Bu Putri langsung kayak gini, Pak Andreas. Depresi karena apa ini Pak? Nanti makan durian Pak. Kemudian nutrisi bagi tulang dan gigi. Nah, berarti disarankan bagi para orang tua ya mungkin yang mulai osteoporosis, mungkin ya pengapuran dan segala macam. Nutrisi bagi tulang dan gigi. Makan durian. Kulit lebih awet muda. Loh, ya. Cocok buat saya kayaknya. Ya. Awet tua soalnya saya ya, orang bilang saya usia ada 40-an gitu, padahal saya masih 30-an. Ya walaupun 30-annya banyak gitu ya, tapi kan orang kadang-kadang sering salah pikir saya itu tua gitu, saya perlu makan durian. Pencernaan lebih sehat. Betul tak ini? Pak Andreas makan durian Pak? Pak Ruli? Suka? Oke. Pak makan durian itu pencernaan aman, puji Tuhan, sehat? Gak ada masalah Pak ya? Diare gitu jarang-jarang? Oh berarti cocok ya. Menstabilkan kadar gula dalam darah. Oh ya. Jadi mungkin yang punya gula mau makan durian makin stabil Pak. Gula dalam durian tuh tinggi perasaan ya. Tapi ini kata apa riset ya. Solusi anemia, kurang darah. Wah berarti istri saya cocok ini. Iya. Oh, dari bahas Roh Kudus, tahu-tahu bahas durian. Gini, Bapak Ibu, sebenarnya itu manusia itu hanya terdiri dari dua golongan sesungguhnya. Suka durian dan tidak suka durian. Sudah. Tidak ada yang di tengah-tengah itu tidak ada Pak. Jadi kita coba bagi ya. Yang suka durian angkat tangan. Oke. Yang tidak suka dengan durian angkat tangan. Saya tidak suka. Nah, tidak ada yang di tengah-tengah angkat tangan. Tidak ada Pak. Pak Andreas bisa makan durian? Kolesterol, berarti suka Pak ya? Enggak sampai muntah-muntah kan Pak? Loh, saya enggak bisa. Pak Heri enggak suka ya Pak? Mencium? Berna suka? Suka Pak Heri maksudnya. Ya dong, kalau nggak suka gimana? Jangan-jangan dijodohkan dulu. Burna suka? Terus apa yang terjadi kalau pas Burna makan durian di rumah? Pak Heri kemana? Pergi. Coret kok kakak gitu. Loh, tapi sama kayak saya sama istri. Istri saya itu seneng Bu makan durian. Tapi saya nyium durian itu rasanya pengen muntah. Jadi kita hanya ada golongan dua Pak. Jadi ternyata penduduk di dunia ini hanya digolongkan dua ya. Suka durian dan tidak suka durian Pak. Tengah-tengahnya enggak ada. Nah selama saya menjelaskan tadi manfaat durian. Bagi yang tidak suka durian, orang peduli. Betul enggak Pak Heri? Tidak akan merubah pendapat kita. Siapa tadi yang enggak suka lagi? Saya, Pak Heri, siapa lagi yang enggak suka? Kevin, Bu Kade, siapa? Ane. Saya ngomong panjang lebar tadi, ngerubah pendirianmu enggak, Vin? Solusi bagi tulang dan gigi loh, Vin. Gigimu makin kuat nanti, tulangmu jadi kuat. Enggak mau, Vin? Enggak akan merubah. Walaupun saya membaca manfaatnya, betul? Karena saya, Pak Heri, Kevin, Ana, Bu Kadek, golongan orang tidak suka durian. Nah, kita orang-orang Kristen itu, ya bukan orang Kristen, ya kebanyakan orang, semua orang umumnya itu terbagi jadi dua. Mau dunia atau rohani, sudah, tidak ada yang di tengah-tengah. Jadi kalau sampai dengan hari yang ini hari keberapa berarti? Hari kedua untuk KKR. Tapi kalau mulai dari kenaikan hari ketiga Pak Andreas ya. Kalau dari sampai hari yang kedua ini saja, masih rasanya Bapak Ibu mendengarkan firman yang disampaikan itu aja rasanya ya ngomong apa tuh gitu kan. Mungkin karena memang kita itu tidak suka. Kita nggak ada hati untuk
nyicipi durian tadi loh. Kita nggak ada hati untuk menyicipi yang rohani, memang nggak suka. Loh tapi saya datang loh Om. Siapa tahu datang karena diabsen sama Pak Heri. Ya Gembala Ngipang. Sing ora teko KKR 10 hari tenono gitu kan. Nek oikos rasa dinggoni wae gitu kan. Ternyata ada ancaman dari Pak Heri sehingga oikos Ngipang ada ancaman enggak Pak Diki? Enggak ada ya. Tak pikir Pak Heri Gembala ngantek ora teko 10 hari sing oikos pokoknya meh syukuran meh bedstone ora sah. Loh, lalu saya datang loh Om. Berarti kan saya sebenarnya ada dorongan untuk hal rohani. Sekali lagi gini, yang tidak ada dorongan mungkin karena memang tidak ada keinginan untuk belajar yang rohani. Yang tadi saya bacakan manfaat durian gak tertarik, ya memang dasarnya gak tertarik dengan durian, tidak ada di tengah-tengah. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara datang loh ke sini. Berarti ada ketertarikan untuk belajar yang rohani. Tapi kok rasanya masih biasa-biasa saja. Berarti kemungkinannya tertarik dengan durian, tapi nggak makannya yang banyak-banyak banget. Tertarik dengan durian, tapi nggak ngerti manfaat durian. Sekarang kalau orang yang doyan makan durian, begitu saya terangkan tadi, nutrisi bagi tulang dan gigi, saya tuku durian. Solusi masalah anemia, wah kok aku rada ngeleang-ngeleang, dek ini ono durian berarti. Sudah saya doyan, bermanfaat lagi. Nah, Bapak Ibu ada di tempat ini mungkin tertarik akan hal rohani, tapi mungkin gak ngerti manfaat secara utuh dan tidak punya tujuan yang jelas gitu loh. Gak punya. Saya, Bu Retno, ya karena kami kemarin ngobrol di situ, kami berusaha untuk terus konsisten. Bukan karena kami menggembalakan di sini, tapi kami terus konsisten. Kenapa? Karena kami tahu tujuan kami. Ketika kami melayani jiwa-jiwa tanpa keterlibatan Roh Kudus, keok kami, betul enggak Berno? Sehingga kami berusaha untuk, datang, siapa tahu saya akan dapat perlengkapan yang baru, saya akan dapat sesuatu yang bisa memperlengkapi saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa mungkin ketika kita sudah sampai di hari kedua ini, ketika mendengar firman ya biasa wae, ketika penyembahan ya biasa aja, ketika berdoa ya biasa, ternyata kita hanya kurang nyetel tujuan. Kita kurang menetapkan tujuan. Nah sekarang coba ditetapkan tujuannya. Siapa tahu mungkin Bapak Ibu Saudara bisa lebih semangat. Coba ditetapkan tujuan. Kalau saya tujuannya jelas. Untuk bisa semakin pakai Tuhan menjadi berkat bagi jemaat, bagi jiwa-jiwa. Berno tujuannya juga kurang lebih sama. Pak Daniel, Chris mungkin punya tujuan yang Tuhan taruhkan. Mbak Asih, Pak Ruli, Bu Nyoman. Nah, coba dicari tujuannya dulu. Apa yang saya inginkan sebenarnya. Sehingga ketika kita ini ada dalam ruangan ini, semangatnya itu menyala. Karena saya pengen tujuan saya itu tercapai melalui pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus. Saya mau tujuan saya itu tercapai. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara, kita ambil contoh Mas Nunus aja deh. Mas Nunus misalkan, ya, yang ada di tengah-tengah kita ini. Kalau misalkan nih, Tuhan bilang sama Mas Nunus, aku akan memakaimu sampai kepada bangsa-bangsa misalkan. Pilihannya cuma dua. Tidak tertarik dengan hal itu, karena ngerasa gak mampu, gak bisa. Inggris saya pun ya standar-standar aja, TOEFL saya mungkin gak tinggi-tinggi banget gitu kan. Atau akan semakin gigih karena saya tidak bisa, maka saya perlu ada keterlibatan Roh Kudus yang akan memampukan saya. Entah bagaimana caranya agar sampai pada bangsa-bangsa sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Anggaplah memang seperti itu visinya. Pilihannya cuma dua bagi Mas Nunus. Dia akan biasa saja karena menganggap visi itu terlalu tinggi baginya, atau dia akan berjuang keras selama ibadah 10 hari ini karena meyakini bahwa saya perlu bantuan Roh Kudus. Wahyu misalkan,
Kalau tiba-tiba Tuhan berbicara bahwa aku akan memakaimu untuk memulihkan keluargamu. Mustahil bagi mata wahyu. Nah, mungkin Om Daniel tahu cerita keluargaku. Rasa-rasanya mau orang sepintar apapun, sebijaksana apapun tidak akan bisa merubah kondisi bapak dan ibuku. Pilihanmu cuma dua. Menganggap bahwa suara itu atau dorongan itu omong kosong dan kamu biasa saja. Atau menganggap bahwa itu bisa mungkin kalau saya dimampukan oleh Roh Kudus. Sang berjuang. Itulah yang terjadi pada Yusuf. Dia akan diangkat Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya. Pilihannya dua, dia anggap itu omong kosong atau dia akan terus berjalan dalam penyertaannya Allah, bergantung sepenuhnya pada Allah, sehingga sampai akhirnya visinya, mimpinya Yusuf tergenapi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak punya tujuan itu, ya makanya kita nggak semangat. Mumpung ini masih hari kedua. Istri saya udah barusan jelaskan, ada dunia dan ada rohani. Kalau Bapak Ibu Saudara emang benar-benar nggak tertarik dengan yang rohani, ya makanya nggak semangat. Mau ternyata masih tertarik dengan yang dunia. Diajak ngomongin memberitakan Injil, saya nggak semangat. Diajak ngomongin untuk menceritakan tentang Yesus, saya enggak semangat. Saya lebih semangat bagaimana caranya uang di dompet saya ini bisa bertambah-tambah 10, 20, 30, 100 kali lipat. Gitu loh. Saya lebih bersemangat kalau saya diajak ngomongin bagaimana untuk mendapatkan pasangan hidup dalam waktu yang singkat misalkan. Saya semangat, kok ngejak ngomongin sama saya kok mengenai memberitakan Injil Om. Wah kadon Om gitu kan. Makanya saya mau setting ulang dulu, saya duduk tadi di situ, Tuhan kenapa kok sampai hari kedua kayak gini gitu. Lalu Tuhan ngomong, ya ini loh, orang gak suka duren kok disuruh dengerin penjelasan tentang duren. Perbaiki dulu mindset daripada Bapak Ibu Saudara jemaat di sini, bahwa kalau Bapak Ibu Saudara mau sungguh-sungguh mengerjakan yang rohani, yuk kita setel tujuannya. Bapak Ibu Saudara punya tujuan apa? Sama seperti tadi Wahyu ya, tujuanmu apa? Tancapkan dalam kepala, Tuhan bagiku mustahil, tapi kalau Roh Kudus bersama denganku, gak ada yang mustahil. Yuk Tuhan perlengkapi aku, Roh Kudus bekerja gimana caranya. Itu yang saya alami. Ketika Tuhan bilang, yuk Daniel gembalakan ya. Pilihan saya cuma dua, anggap itu omong kosong, atau saya akan berjalan, saya gak bisa. Tapi kalau sama dengan Tuhan, pasti bisa. Bapak Saudara, kalau saya ngomongin pelayanan penggembalaan sekarang, suara gayeng. Nah ini ada semua ini, Bapak Ibu Saudara. Ada Pak Ruli, ada Pak Andreas, ada Mbak Dita, ada Mas Wahyu, ada saya nggak pernah kepikiran ketemu sama dua orang makhluk di hadapan saya ini, ya, yang satunya rambutnya satu putih, satu kuning. Saya tidak akan pernah membayangkan bisa ketemu dengan Mas Wahyu dan Mas Eko. Kalau ngomongin penggembalaan sekarang Pak, udah gak gayeng Pak, sudah ada orangnya Pak. Tapi ketika bulan November 2021, Desember 2021, ngomong sama papa mama saya aja saya masih takut, apalagi ngomongin penggembalaan kayak gini, nggak mungkin tok gitu kan. Saya cuma punya dua pilihan, menganggap ini omong kosong, atau saya percaya kalau saya sendiri nggak bisa. Tapi kalau saya bersama Roh Kudus saya bisa. Gimana caranya? Ya sudah, saya perlu Roh Kudus, saya butuh Roh Kudus. Yuk Roh Kudus kuatkan, mampukan saya, tolong saya, perlengkapi saya, dorong saya. Gimana caranya visi yang Tuhan taruhkan terjadi. Pak Iwan itu pernah bicara sama saya gini, waktu Mas Daniel ngomong sama saya untuk merintis, Mas Iwan saya cuma bisa nangis. Mas Iwan. Ternyata memang beliau pun menunggu kapan momen itu terjadi. Ketika saya ngomong gitu di depan kantor kami, saya ingat sekali saya nyender di mobil R3, Mas kayaknya saya tenan ngerintis penggembalaan. Ternyata momen itu menjadi momen yang akhirnya Mas Iwan sadari itu dinantikan oleh beliau. Sekarang beliau bersama-sama dengan kita melayani. Bapak Ibu Saudara, cari dulu itu. Pak Ruli punya tujuan apa toh Pak? Bunyaman punya tujuan apa tuh? Yuk kamu punya tujuan apa? Kevin punya tujuan apa? Yang Tuhan taruhkan. Pak Diki sekarang lagi semangat jadi konten kreator. Tak dukung Pak. Tapi coba gimana cara jadi konten kreator. Jadi ketika orang melihat kontennya Pak Diki, ternyata loh Pak Nasrani tuh Pak, Kristen tuh Pak. Mungkin Tuhan bisa pakai cara-cara seperti itu. Nah saya nggak ngerti
Alicia di tengah-tengah kita saat ini. Mungkin Alicia juga masih dalam keadaan yang bingung. Iku aku tekan kene iki piye ceritane gitu kan. Gak pernah terpikir dalam hidupku aku akan sampai di Mesir. Ternyata kenalan sama Yunati membawa saya sampai ke Mesir gitu kan. Mungkin Alicia bingung, tapi Alicia coba pikirkan. Mungkin lewat saya ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Mungkin bagi Alicia kata-kata ini masih agak aneh, tapi gak ada salahnya. Coba sama-sama gak keluar modal kok. Kita hanya mengandalkan Roh Kudus. Kalau visi itu atau tujuan itu atau mimpi itu terjadi, bukankah kita akan membuktikan bahwa Tuhan kita, Allah Roh Kudus itu hidup adanya. Ibu saudara, mumpung masih hari kedua nih, mau dunia atau rohani? Pilih yang rohani. Kalau kita dapat yang rohani, yang dunia itu Tuhan kasih kok. Tapi kalau kita pilih yang dunia, luput dua-duanya. Rohani gak dapat, dunia asoyo. Bagus saudara, pilih yang terbaik. Sekarang cari tahu kita mau cari apa. Kita mau sama-sama nyembah Tuhan, dan nanti sebelum kita tutup ibadah, saya kasih waktu mungkin 10 menit. Barangkali Bapak Ibu Saudara ada yang mau bersaksi. Dari mulai hari kenaikan, kemarin, hari ini, apa yang Bapak Ibu alami, apa yang Bapak Ibu rasakan. Ya, nanti saya akan kasih ruang untuk bersaksi. Tapi kita akan bersama-sama nyembah Tuhan dulu. Mari pemain musik maju ke depan. Bapak Ibu, yuk kita mau sama-sama menyiapkan hati. Duduk aja di tempatnya masing-masing. Ya, cari posisi yang rileks, nyaman. Kalau selama ini mungkin kita tidak bersemangat dalam mencari Roh Kudus, untuk kita merasakan perjumpaan pribadi dengan Allah Roh Kudus, mungkin karena memang kita belum ngeset tujuannya, atau kita masih menyukai dunia dengan segala isinya. Tapi malam hari ini coba untuk kita mau belajar menaruh perhatian sama Roh Kudus. Sekarang apa kerinduan terbesar hati Bapak Ibu Saudara dalam hal rohani? Mungkin supaya orang tua kita diselamatkan mengenal Yesus. Mungkin supaya hubungan dalam keluarga kita dipulihkan. Mungkin supaya mujizat Allah terjadi, bekerja memulihkan sendi-sendi ekonomi dalam hidup kita. Mungkin supaya kita bisa mengampuni orang lain. Apapun itu tujuannya. Pikirkan bahwa kita tidak mampu melakukannya, sehingga kita perlu Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Semua tunduk kepala, tutup mata. Mari bersama-sama kita memohon kepada Allah Roh Kudus agar Dia bekerja memampukan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia dan menjamah setiap hati manusia. Mengalirlah Roh-Mu sekarang
Penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu, curahkanlah hujan pertobatan, yes, sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah. Bapak Ibu Saudara, yuk bersama-sama kita minta Roh Kudus memperlengkapi kita. Mari bersama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menaruh tangan di dada masing-masing. Saya percaya tidak ada seorang pun di dalam ruangan ini yang tidak bisa dipakai Tuhan. Tidak ada seorang pun dalam ruangan ini yang tidak bisa dipakai Tuhan. Setiap kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menaruh kedua tangan di dada masing-masing dan pujikan ini. Biar Roh-Mu bekerja seluruh dunia, di seluruh dunia. Tiada satupun yang dapat, tiada satupun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia, di seluruh dunia, dan menjamah setiap hati manusia. Mari bersama-sama serukan dengan semangat-Mu. Mengalirlah ya Roh-Mu sekarang, penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu, curahkanlah hujan pertobatan sampai semua suku bangsa, sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah. Mari bersama-sama katakan, mengalirlah Roh-Mu sekarang, penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu, curahkanlah hujan pertobatan sampai semua suku bangsa, sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah. Mari jemaat semua katakan, mengalirlah Roh-Mu sekarang, ya Rabbana sikididi, penuhilah bumi dengan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kerinduan kita pasti dijawab oleh Tuhan. Bahwa Tuhan mampu pakai setiap kita untuk boleh menjamah hati orang-orang di sekeliling kita, agar mereka boleh mengenal Kristus
sampai semua suku bangsa mengenalmu ya Allah. Bapak Ibu Saudara, dengar saya baik-baik. Yang sore hari ini, malam hari ini, engkau sudah mulai ada dalam gambaran pikiran kita masing-masing apa yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. Entahkah itu untuk menjangkau anak-anak sekolah minggu, entahkah itu untuk menjangkau anak-anak remaja pemuda, entahkah itu untuk menjangkau saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, entahkah itu untuk menjangkau melalui konten kreatif, menginjili lewat media, entah itu mungkin untuk anak-anak berkebutuhan khusus, entah itu untuk boleh Tuhan pakai di bidang-bidang tertentu yang hari ini Bapak Ibu Saudara mulai pikirkan. Entah itu mungkin kerinduan untuk pemulihan keluarga, apapun itu yang mulai muncul dalam hati dan benak Bapak Ibu Saudara, yang dimana Bapak Ibu Saudara gak mampu melakukannya seorang diri dengan kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara berkata bahwa ini bisa dilakukan kalau Roh Kudus yang bekerja. Ini bisa tercapai kalau Roh Kudus yang berkarya. Nah, siapapun itu, gak perlu lihat kanan kiri, apapun itu. Tidak perlu lihat ke kanan dan ke kiri kita, depan belakang kita, tidak perlu. Ini urusan pribadi kita sama Tuhan. Yang merasa bahwa saya perlu Roh Kudus agar kerinduan saya ini boleh tercapai, agar mimpi saya ini boleh sungguh-sungguh terjadi. Maka saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Lalu buka kedua tanganmu, karena kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita mencapai mimpi itu, untuk mencapai kerinduan itu. Saya mohon dengan hormat nanti seluruh pelayan pastoral, rekan-rekan untuk boleh mendoakan setiap jemaat. Kalau perlu tumpang tangan, rangkul mereka. Kalau perlu dorong, berikan kata-kata peneguhan bahwa Tuhan akan mampukan jemaat untuk dipakai Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dalam posisi seperti membentuk cawan, supaya sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus melawat memenuhi setiap kita. Haleluya Tuhan. Mari semua angkat tanganmu. Mengalirlah. Mari pelayan pastoral keluar dari tempat dudukmu dan kita mulai doakan satu persatu. Penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah. Mengalirlah Roh-Mu sekarang. Sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah. Mari bersama-sama mengalirlah Roh-Mu sekarang. Curah
sampai semua suku bangsa, sampai semua suku bangsa menyembahmu ya Allah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari setiap pribadi yang malam hari ini engkau merasa Tuhan bekerja pribadi dalam hati kita masing-masing. Ada dorongan yang kuat. Hati ini seperti rasanya penuh limpah akan sukacita. Engkau merasa berjumpa pribadi dengan kuasa yang maha tinggi ini. Jangan pikirkan yang lain-lain. Nikmati saja. Nikmati saja. Jangan pikirkan yang lain-lain. Rasakan keindahan ini mengalir memenuhi hati Bapak Ibu Saudara. Jangan pikirkan waktu sudah jam berapa. Jangan pikirkan dulu. Nikmati saja. Sebab kuasa yang mengalir dalam hati Bapak Ibu Saudara saat ini adalah kuasa yang tidak ternilai harganya. Dia kuasa yang luar biasa. Dia akan menolong kita menerobos yang tidak mungkin. Dia akan menolong kita melakukan yang mustahil. Kita akan meletakkan tangan atas orang-orang sakit, mereka menjadi sembuh. Kita akan mengadakan mujizat, tanda-tanda ajaib. Tuhan akan izinkan hidup Bapak Ibu Saudara mengalami keajaiban yang terjadi supaya Injil diberitakan. Supaya Injil diberitakan, supaya nama Kristus diperdengarkan. Terima dalam nama Yesus. Penuhkan hidup kami masing-masing Tuhan. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terlewat. Kira Bapak ini semuanya. Terima. Haleluya. Segeralah. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Nikmati Bapak Ibu. Hatiku harap bagimu. Padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Mari rasakan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Rasakan Tuhan dekat dengan kita. Dia ada di dalam hati kita. Dia mengasihi kita. Dialah jaminan hidup kita. Ya, hatiku ada bagimu. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Mari bersama-sama sekali lagi angkat tangan kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang Dia mengasihi, Dia memelihara, Dia menolong, Dia membela, Dia meloloskan, Dia menyertai, Dia ada bagi kita. Bersyukur, bersyukur. Dia tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah terlewat. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dia yang menjadikan
jadikan hidup kita berharga. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dahulu kami buta, dahulu kami hilang, dahulu kami tercela, dahulu kami tersesat. Tapi oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu, Tuhan jadikan hidup kami berharga. Bahkan tidak hanya berharga, lewat hidup kami ini Tuhan, Tuhan mau pakai kami untuk juga boleh berjumpa pribadi dengan orang-orang di sekeliling kami. Bapak, oleh karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, bukan kami yang bekerja, bukan kuat gagah kami, bukan kepandaian kecakapan kami, tapi malam hari ini kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami pulang dari tempat ini cerita tentang Yesus. Pulang dari tempat ini kami bersaksi tentang Yesus. Entah bagaimana caranya kami pulang menjumpai orang-orang di sekeliling kami dan kami berkata, aku bersyukur punya Yesus. Aku bersyukur punya Yesus. Aku bersyukur punya Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus teruslah bekerja dalam setiap hati kami semua. Terima kasih. Kami berkata dengan iman kami terima kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa yang memampukan, kuasa yang menolong kami menjadi pemberita-pemberita Injil. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Mari setiap kita yang menerima berkat bersama-sama boleh katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seperti janji saya tadi, saya kasih kesempatan, nggak usah lihat jam Bapak Ibu. Ya, kita itu sewa tempat ini tuh 2 jam. Ya, tapi rata-rata 1,5 biar selesai gitu ya. Biar Bapak Ibu kan siapa tahu mau bakso dulu boleh gitu ya. Tapi saya kasih kesempatan yuk. Silakan yang mau kesaksian. Satu dulu mari, adakah? Maju ke depan. Pak Diki beri kemuliaan buat Tuhan. Monggo Pak Diki. Ya, salam Bapak Ibu. Kalau kita melihat firman-Nya tadi, Bapak Ibu kan tadi pernah dianu ya. Kita kalau berdoa meminta Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau kita nggak bisa memelihara, ya percuma. Soalnya apa? Kita ini doa 10 hari di sini, itu tantangannya berat juga Bapak Ibu. Banyak sekali iblis itu tidak akan tinggal diam ya. Kejadian kemarin sore saya alami waktu mau berangkat ke gereja. Biasa saya sering mainan medsos ya, tapi nggak semarah ini, nggak seemosi ini sebenarnya saya. Bener Pak. Ada orang mencela dan sebagainya, saya biasa nggak pernah marah. Tapi waktu kemarin sore ada seorang gembala yang dikomen oleh jemaatnya, kenapa waktu makan kok semuanya berdoa kamu enggak sendiri padahal kamu pemimpin. Lalu gembalanya mengatakan dengan tegas bahwa berdoa itu adalah pertanda ketidakmampuan seseorang dan pertanda ketidakpercayaan seseorang. Saya langsung marah. Sebenarnya saya enggak harus juga saya emosi ya, soalnya itu kan di medsos. Tapi saya baca ini saya emosi, langsung saya komen aja bahwa berdoa itu sebenarnya bukan masalah ketidakmampuan. Berdoa itu adalah kita berbicara dekat dengan Tuhan, dan berdoa itu adalah nafas hidup orang-orang percaya. Lalu saya katakan juga bahwa tetangga kita sebelah itu juga berdoa bahkan 5 waktu. Mungkin kita juga kalah. Kita belum tentu 5 waktu juga. Dan lalu yang terakhir saya katakan, seandainya Bapak ini menjadi gembala sedang saya, menjadi pendeta saya, ketika saya langsung lari pindah gereja. Saya katakan seperti itu. Dan saya juga nggak mau perpanjang-panjang, langsung saya blok. Supaya saya nggak dengar, nggak lihat, nggak baca balasannya mereka.
Ya ini Bapak Ibu juga perlu ketahui ya, dalam 10 hari ini memang iblis memang nggak akan tinggal diam juga. Dia akan menyerang dari berbagai macam cara ya, dari medsos, dari keuangan, dari teman, dari tetangga, dari suami sekalipun atau istri sekalipun atau saudara sekalipun bisa juga. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, memelihara Roh Kudus seperti yang disampaikan Ibu Putri tadi, itu ada benarnya juga. Dan saya sangat berterima kasih bahwa selama 3 hari ini saya masih full. Lanjut, semoga sehat terus nih. Terima kasih Pak. Monggo, yang kedua, silahkan. Nggak usah malu-malu. Ya, kesaksian Bapak Ibu Saudara itu menjadi penyemangat buat yang lain. Ya, jadi jangan malu-malu. Silahkan. Ada lagi? Monggo Pak Heri. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Nyemangati. Bukan karena durian tadi, bukan. Ini kemarin gitu ya. Jadi sebenarnya bulan-bulan ini menjadi bulan yang berat bagi kami berdua ya. Saya dulu sering ngomong di depan banyak orang tentang lebih pentingnya fungsi daripada status gitu ya. Dan hari-hari ini status yang saya tidak cari, tapi saya dapatkan. Yang kami dapatkan itu pelan-pelan diambil gitu ya, diambil satu-satu. Dan ketika nggak tahu ternyata Bu Retno sudah cerita dengan Bu Putri gitu ya. Dan kemarin ketika pulang karena nunggu sesuatu, akhirnya ngobrol juga dengan Pak Gembala. Dan satu jawaban yang masih saya mencoba hidupi, bahwa pada akhirnya hanya tinggal seorang Heri, seorang Retno, dan Roh Kudus di situ. Dan itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Jadi saya tidak pernah mengejar semua status yang saya dapatkan hari-hari ini. Dikasih orang, diizinkan terjadi, dikasih Tuhan melalui orang-orang gitu ya. Dan saya selalu bilang, enggak penting status. Tapi ternyata omongan saya itu betul-betul terwujud gitu ya. Dan ketika diuji oleh Tuhan, saya tuh, ya ini enggak sombong ya, sudah hilang. Artinya banyak peran-peran yang saya lakukan di banyak tempat. Di tempat ini, di tempat ini, semuanya rohani. Dan orang berterima kasih. Tetapi ketika enggak tahu kenapa dicopot, diambil, dilucuti gitu ya. Manusia saya bilang, salahku apa ya gitu ya. Saya pernah bilang dengan Bu Retno, kalau saya menghamba kepada seseorang, tunduk pada seseorang, saya tunduk setunduk-tunduknya. Saya akan melakukan apa yang diminta oleh pemimpin saya itu. Bahkan kalau saya diminta lari 1 kilo, saya akan tawarkan saya bisa berlari 2 kilo gitu. Tapi kalau saya 2 kilo ternyata harus disemprit, ya semprit saja Pak gitu. Jadi hari-hari ini menjadi pergumulan yang berat bagi kami berdua, bahwa status-status yang kami sandang, bahkan saya berani bilang status pendeta saya diambil pun enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau itu betul-betul terjadi, saya mesti rada nelongso gitu. Jadi itu loh kadang-kala. Tetapi hari kemarin ketika ngobrol dengan Pak Gembala, mohon maaf mungkin tidak ada hubungannya dengan firman ya, tetapi apa ya? Saya yakin yang memampukan saya menerima itu adalah Roh Kudus. Kalau secara Heri, saya tuh enggak punya status apa-apa Bapak Ibu Saudara. Baru menjadi status pendeta itu 2 tahun itu sudah membuat mumbul gitu ya, mumbul. Kayak balon itu, melaku neng-neng, linggo neng buri kok neng ngarep. Linggo neng ngarep, kok tetap neng ngarep. Enggak mungkin disuruh ke belakang. Tetapi ketika saya sering bilang kepada banyak orang, kepada orang yang saya disitu menyampaikan firman Tuhan, yang penting adalah fungsi Bapak Ibu Saudara, status tidak terlalu penting. Kalau hilang itu tidak masalah, yang penting fungsinya. Tapi ketika itu terjadi pada diri kami, ya nelongso ternyata. Betul, dan terima kasih Pak Gembala. Terima kasih yang itu, dan juga nasi tumpang. Kemarin nasi tumpang gitu ya. Nama omah tapi yang bayarin kita. Jadi kemarin saya betul-betul pulang itu, ya
ketika waktunya omongan saya diwujud nyatakan oleh Tuhan, ternyata saya ada titik nelongso dulu, tapi kemarin dikuatkan. Sekarang hanya tinggal Heri dan Roh Kudus yang memimpin. Dan luar biasanya apa Bapak Ibu Saudara, ini bukan statusnya dihilangi Siti, tapi fungsinya ditambah. Jadi fungsionalnya itu loh. Hari-hari ini kami ketemu dengan seperti saya ceritakan waktu khotbah kemarin. Ada 4 orang yang kami tidak kenal, disuruh datang mendoakan dan sebagainya. Jadi ketika kami datang di 10 hari ini, itu kan mencas kami ya. Jadi rampung kulaan di sini, tak gurih di bawah gitu kan. Mendoakan kan, wah, berdoa 10 hari. Roh Kudus menguasai hati saya. Doa tadi di rumah sakit Panti Waloyo, 3 hari kami mendampingi seorang ibu dan seorang anak. Anaknya berkebutuhan, ibunya sakit, tidak bisa apa-apa. Kami berdua pagi-pagi datang ke sana, diulang lagi, dan ada semangat yang luar biasa. Tujuan saya datang ke tempat ini adalah supaya saya semakin membiarkan diri saya, Roh Kudus menguasai saya. Karena tanpa itu saya tidak bisa apa-apa. Walaupun doa saya neriti apik banget, merdu, didengar oleh yang didoakan, tapi kalau tanpa Roh Kudus tidak ada apa-apanya bagi saudara. Rano kuasane. Perkendis. Jadi ini pergumulan kami berdua, mohon doakan. Pak Gembala sudah sedikit tahu ya. Kalau doakan Pak. Tapi saya sudah mulai bergembira. Sudah mulai bersukacita. Rapopo kabeh ilang. Ilang ngono wis karepmu gitu ya. Kami mendoakan orang yang menghilangkan itu, kita doakan. Dan tetapi Tuhan tambahkan fungsinya malahan. Fungsinya, jadi kalau sekarang wis nelusuk kemana-mana, yang penting fungsinya jalan, status di budgeting masing-masing. Bapak Ibu kalau pengen tahu sebenarnya ini ketemu dengan saya itu ya. Tapi tidak penting. Yang penting status itu tetap berjalan oleh karena Roh Kudus yang menolong. Itu saja, terima kasih Pak Gembala, terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Kalau masih ada lagi disimpan dulu, lanjut besok. Ya, besok selesai ibadah, saya buka lagi ruang kesaksian. Pak Andreas, besok kesaksian Pak. Yang lain-lain, Bulia, ayo kesaksian, jangan malu-malu. Ya, mari Bapak Ibu yang pada akhirnya boleh memperoleh sesuatu dan mungkin ketika nanti pulang atau besok mengalami hal-hal yang bagaimana Roh Kudus mulai tuntun, mendorong, memberanikan, disaksikan supaya yang lain juga ikut semangat. Gitu ya. Jadi yang ngomong di sini bukan terus-terusan saya Pak Heri, Bu Retno, Bu Putri, saya Pak Heri. Jeleh nanti. Ya, dan satu hal yang harus kita juga renungkan dan juga kita harus perhatikan bahwa hati-hati bermedsos, nanti enggak Pak Diki marah nanti. Bercanda Pak Diki ya, biar suasana pecah kembali. Tidak ada pengumuman tambahan yang lain. Kita persembahan dulu. Saking lupa. Mari saya serahkan kepada Mbak Dita. Lah kok main mau ditutup aja ya. Mari Mbak Dita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati hari ini, amin. Kita mau siapkan persembahan kita yang paling terbaik. Nanti saya minta Ibu Asi untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Ibadah malam hari ini boleh memperkuat hati kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh berjalan bersama Roh Kudus. Bimbing kami Roh Kudus, biarlah kami memiliki hikmat yang benar di dalam Engkau. Dan sebentar kami memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita akan pujikan suka-sukamu Tuhan. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, dan pengumumannya adalah besok Minggu ibadah di tempat ini jam 5 sore. Nanti untuk pengumumannya akan disampaikan di grup. Ada tambahan Pak? Bapak Ibu jangan lupa jam 5 loh ya, bukan jam 6. Jam 5, khusus hari Minggu besok jam 5. Ya, supaya kita tidak terlalu malam. Nah, kemudian tadi ada bisik-bisik tadi, Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah ini bagi yang tidak ada acara, tidak buru-buru dan belum makan malam, nah kita berfellowship di samping. Ya, nanti silakan Bapak Ibu nanti mungkin boleh didampingi Bu Putri, Bu Retno, supaya jemaat nanti tidak bingung arah pintunya. Bukan lewat sini, bukan, keluar dulu. Nah, nanti bisa ke Wedangan Lawang Jungjing samping. Ya, di situ nanti kita bisa berfellowship, icip-icip wedangan di situ. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu nanti setelah ibadah ini yang tidak buru-buru, yang tidak ada acara, dipersilahkan. Ya, ini bukan dalam rangka ucapan syukur Pak Heri statusnya dilepas, bukan loh ya. Malah kok bar kesaksian wong bar dilepas kok malah bestonan. Beston dalam arti bahwa fungsionalnya ditambah Pak, kan gitu ya toh. Nah, karena tadi ada bahas nasi tumpang, nah, akhirnya bener ternyata terjadilah sesuai imanmu. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi nanti setelah acara ini kita ke samping ya, ke Wedangan Lawang Junjing, kita bersama-sama fellowship sambil makan malam di sana. Ya, tidak ada tambahan yang lain. Besok jangan lupa jam 5, bukan jam 6 ya, jam 5. Nanti baru Senin kita kembali lagi jam 6. Dan ajak yang lain Bapak Ibu. Hari ini berapa orang Mas Adris? 54, wow, naik. Kemarin 45. Ini 54. Naik. Diolak wali toh nanti. Ya, Bapak Ibu kita berharap terus meningkat supaya semua makin terbakar, makin semangat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama ya, keburu jangan tumpangnya adem nanti. Kita berdoa. Segala hormat puji syukur kami haturkan di hadapan Tuhan. Kalau malam hari ini kami mendengarkan firman, kami juga merasakan relasi yang hangat bersama dengan Allah Roh Kudus yang mau memberdayakan kami, yang mau memampukan kami agar hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi pembawa berita Injil, agar kami bisa betul-betul dipakai menjadi alat kemuliaannya Tuhan, menjadi alat di mana Tuhan akan pakai hidup kami. Sungguh-sungguh semakin banyak jiwa boleh mengenal Engkau lewat kesaksian, lewat cerita kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati seluruh pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani malam hari ini, pakai hidupnya makin hari makin luar biasa, ditambah-tambahkan kepercayaan, ditambah-tambahkan terus anugerah daripada Tuhan, dan biarlah urapan Tuhan tidak pernah Tuhan ambil daripada hidup kami. Semua Tuhan yang sudah hadir malam hari ini, berkat-berkat teristimewa, terindah sepenuh-penuhnya berlimpah dalam kehidupan kami. Segala permasalahan kehidupan kami percaya itu semua ada dalam rencana kebaikannya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami, dan Tuhan akan mampukan kami melewati ini satu persatu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, penyertaan-Mu ada atas kami, sampaikan kami di rumah dengan selamat, pertemukan kami kembali besok sore, jam 5 sore kembali di tempat ini, untuk kami melanjutkan di harinya yang ketiga. Kalau sebentar kami akan berfellowship di Wedangan Lawang Junjing, Tuhan juga sucikan, kuduskan setiap berkat jasmani, makanan yang dihidangkan, menjadi berkat kesehatan bagi tubuh roh jiwa kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang kita akan bersama-sama menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu mari kita buka kedua tangan kita terima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah kita Allah Roh Kudus senantiasa berlimpah-limpah dalam hati kita masing-masing tanpa terkecuali mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak bersama